Polri kembali tangkap seorang anggota KKB yang terlibat sejumlah kasus di Yahukimo. Melansir dari tvonenews.com, Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polres Yahukimo bersama Ops Damai Cartens 2023 kembali berhasil amankan seorang anggota KKB berinisial K. B yang diduga merupakan pimpinan KKB Yahukimo di salah satu rumah yang beralamat di Perumahan Eselon 4, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan bahwa K. B diamankan setelah aparat kepolisian melakukan penggerebekan di salah satu rumah yang diduga merupakan tempat persembunyian KKB di Yahukimo. K. B juga diketahui banyak terlibat dalam aksi-aksi teror kelompok kriminal bersenjata di Papua yang meresahkan masyarakat Papua, bahkan aparat pun tak luput dari teror tersebut, yakni salah satunya penembakan anggota Brimob di KM7 pada November tahun 2022 lalu, ungkapnya. Selain itu, Kapolres Yahukimo AKBP Arif Kristanto menambahkan, proses penggerebekan tersebut atas hasil keterangan pentolan KKB yakni Kopi Tuaheluka, KTH, yang saat ini dalam proses penyidikan oleh Satreskrim Polres Yahukimo. Dalam penangkapan tersebut, aparat juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti berupa satu buah anak panah, busur, celana berwarna loreng, noken berwarna merah putih, gelang berwarna merah biru, HT, 2 bilah parang serta 3 buah kalung, terang Kombes Pol Beni. Ia menerangkan, Kebon telah berada di Polres Yahukimo untuk menjalani penyidikan dan hingga saat ini situasi di Kabupaten Yahukimo berjalan kondusif. KTH dan Kebon akan menjalani pengembangan penyidikan lebih lanjut guna keterkaitan para pelaku lainnya atas beberapa kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Yahukimo, tutup Kapolres. Brimob dibantu TNI obrak-abrik markas KKB Yahukimo. 2 KKB tewas dan 1 ditangkap hidup. Melansir dari tvonenews.com pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023 sekitar pukul 12.10 waktu Indonesia Timur, bertempat di belakang kantor Bupati Yahukimo, personel gabungan TNI Polri, dipimpin Kabak Ops Polres Yahukimo, AKP Alwi Wairoi melakukan penyerbuan markas KKB Yahukimo di belakang kantor Bupati Yahukimo. Penyerbuan dilakukan setelah penembakan terhadap pos Brimob Paradiso yang terjadi Senin malam tanggal 31 Juli tahun 2023. Dari hasil penyelidikan, diamankan satu orang yakni AS-18 Teh, yang merupakan salah satu anggota pasukan dari KKB Kopi Tua HELUKA. Dari keterangan AS kemudian terungkap markas KKB Kopi Tuaheluka berada di belakang kantor Bupati Yahukimo di DKI. Saat pengerebekan terjadi perlawanan hingga terjadi kontak tembak yang menewaskan 2 anggota KKB serta melukai 1 anggota Brimob. Baratu Jogyanus Riko terkena luka tembak pada paha kiri. Selain menewaskan 2 anggota KKB, barang bukti yang disita berupa 5 pucuk senjata api panjang rakitan, 1 pucuk senjata api pendek rakitan, 4 butir amunisi, 3 butir amunisi kol 5,56 mm, 1 butir amunisi kol 7,62 mm, 4 buah busur panah, 60 buah anak panah, 6 buah celana loreng, 1 buah celana merah hijau, 1 buah celana biru kuning, 1 buah celana kuning hitam, 1 buah celana hitam hijau, 1 lembar baju merah hitam, 1 buah tas punggung, 1 buah celana loreng, 1 buah celana merah kuning, 1 buah celana hijau loreng, 2 buah baju loreng, 1 buah celana panjang hitam, 1 buah sarung warna biru putih, 1 buah baju kaos abu-abu, 1 buah sweater lengan pendek berwarna biru ungu, 6 bilah parang, 1 buah kampak, 2 buah sarung parang warna kuning, 1 buah tas corak lereng, 1 buah hat merek Weircom, 1 buah HP berwarna merah, 1 buah pisau cukur merek Fayuan, 2 buah kunci motor, 1 buah koflo berwarna putih biru, 2 buah mata busur besi, 2 buah kikir besi, 1 buah tang, 1 buah kunci L, 1 buah noken berwarna putih biru hitam, 1 buah topi koplo hitam. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri saat dihubungi www.tvonenews.com menjelaskan dari laporan yang diterima terungkap dalam penggerebekan itu anggota berhasil mengamankan 6 pucuk senjata api rakitan dan amunisi. Selain itu, katanya,
Diamankan 8 butir amunisi berbagai kaliber, berbagai senjata tajam, senjata tradisional seperti kapak, dan panah beserta busur. Penyerbuan berawal dari aksi penyerangan yang dilakukan KKB, Senin malam 31/7 terhadap pos Brimob. Setelah melakukan penyelidikan dan menangkap AS, anggota KKB, yang merupakan anggota Kopi Tuaheluka. Ia mengatakan anggota Brimob yang terluka akibat terkena tembak, yakni Baratu Jogyanus Riko yang tergabung dalam Satgas Amanusa dan saat ini dirawat di RSUD DKI. Kondisi korban dalam keadaan sadar, kata Irjen Pol Matius D. Fahiri Kapolda Papua. Mencengangkan anggota KKB Papua hanya 150 orang. Kok susah ditumpas, ada apa? Melansir dari Sumex mencengangkan, jumlah KKB kelompok kriminal bersenjata Papua hanya segelintir. Anggota militan KKB Papua tercatat hanya lebih kurang 150 orang. Selebihnya adalah para simpatisan, Imbu Kabak Fenom Divisi Humas Polri, kepada wartawan di kantornya. Nah, untuk jumlah pasti para simpatisan KKB ini, Ramadan belum bisa memastikannya. Sementara itu, para pemuda Papua mengaku sedih, akibat ulah KKB yang hanya segelintir nama provinsi mereka tercoreng dan dicap sebagai pengkhianat bangsa. Untuk itu, pemuda asli Papua meminta pemerintah melakukan operasi militer besar-besaran guna menumpas KKB. KKB hanya membuat onar dan mencoreng nama Papua secara keseluruhan. Padahal mereka itu hanya segelintir. Namun, yang disebut-sebut Papua secara umum. Kenapa pemerintah takut? Pemerintah sudah mengantongi banyak bukti jika mereka sudah melanggar HAM. Tumpas saja. Imbu, pemuda asli Papua dalam unggahan akun Blueberry. Upaya yang dilakukan pemerintah sudah banyak. Bahkan, Bupati sudah menyiapkan pekerjaan untuk mereka. Ini jauh lebih baik dibanding hidup dalam hutan. Makan dari hasil mencuri dan membuat onar. Satgas Gabungan TNI Polri terus menyisir markas dan jalur persembunyian KKB.